Halo teman-temanku, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Teman-teman, kita bahas lagi pemain ya. Sekarang kita akan bahas pemain timnas Indonesia yang akan melawan Filipina nanti di tanggal 11 ya, teman-teman. Tanggal 11 ini adalah laga penentuan Indonesia melaju atau enggaknya nih, teman-teman. Jadi ada satu pemain yang dicoret oleh Sintayong. Siapa dia? Ini langsung aja saya bacakan pemain-pemainnya ya, teman-teman. Jadi kita ada 23 pemain yang dibawa Sintayong untuk lawan Filipina, teman-teman. Yang pertama Adi Satrio, di kiper nih ya. Kedua Hernando. Yang ketiga Calvin Verdong. Nah, ini pemain yang baru masuk ya. Jadi Calvin Verdong ini dari Nijmegen. Terus yang keempat Justin Hubner ya, dari Cerezo Osaka. Ada Rizky Ridho ya, ini back yang hebat dari timnas Indonesia, itu Rizky Ridho, pemainnya bagus. Muhammad Ferrari, J.I. Jazz, ya, J.I. Jazz sudah masuk nih teman-teman ya. Dia udah beberapa hari di Indonesia. Ada Pratama Arhan, ada Shane Latinama, Sandy Walsh, Asnawi, Nathan Cho nih. Ya, Nathan Cho nih keren teman-teman mainnya ya. Kalau kita punya pemain seperti Nathan Cho, itu dia mainnya militan teman-teman. Ya, dia juga bawa bolanya bagus, sulit direbut juga. Harus ada lagi Nadio, nah kipernya ada 3 kipernya ya. Ada Yakub Sayuri, Tom Haye dari Herenman, ada Ricky Kambuaya dari Dewa United, ada Evar Jenner ya dari Utrecht, Marcelino, Dimas Derajat, Ragnar Uratmangun, Egi, dan Rafael Strik. Yang terakhir adalah Malik Rizaldi ya, dari Madura. Jadi Jordi Amat dicoret teman-teman karena kemarin kena kartu merah ya, dan tidak bisa main 2 kali berturut-turut. Nah itu yang akan membela timnas Indonesia nanti ketemu Filipina. Jadi benar-benar pertandingan ketemu Filipina ini adalah pertandingan yang final ya teman-teman. Karena ini adalah benar-benar yang menentukan Indonesia nih, mau lolos atau enggak, walaupun masih ada syarat-syarat lain ya. Nah, Indonesia bisa lolos, tapi ini yang paling, kalau ini menang melawan Malaysia, Indonesia udah pasti lolos. Ya nggak ada syarat yang lain. Yang penting menang aja lawan Filipina. Itu udah pasti lolos fase ketiga. Nah di fase ketiga ini nanti akan diadakan di bulan September. Ini Indonesia butuh amunisi lagi teman-teman, karena nanti akan ketemu tim-tim kuat seperti Jepang, Iran, ya Korsel dan sebagainya. Memang nggak mudah ya teman-teman untuk menjadi pemain kelas dunia. Perjuangannya harus keras, persaingan ketat. Ya itu hitungannya sudah kayak Brasil sama Argentina gitu. Kalau kita lihat pertandingan Brasil Argentina itu kan ketat sekali ya teman-teman. Ya seperti itulah kalau masuk ke Piala Dunia, pertandingannya semakin mendekat, semakin berat. Jadi semakin terseleksi pemain-pemainnya yang bisa menembus 8 besar nanti siapa nih. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita bisa lolos fase ketiga dan bisa mengatasi rintangan yang lebih berat lagi. Ya ini yang saya bilang, harus realistis ke depan itu seperti apa. Pemain seperti apa yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk meningkat ke kelas dunia. Dan itu bukan hanya sekedar biasa-biasa saja, butuh kekuatan modal juga. Di dunia sepak bola itu kan kekuatan modal, yang kuat modal bisa mendapatkan pemain yang grade A gitu ya. Di sepak bola itu begitu, bisa mendapatkan pelatih yang grade A gitu. Jadi kuat-kuatan modal nggak bisa dipisahkan antara modal dan grade ya, atau kelas ya. Jadi tim yang kuat ya modalnya juga harus kuat, karena harus membeli pemain yang mahal-mahal. Itu kalau di profesional ya teman-teman, di klub-klub profesional begitu.
Yang duitnya banyak bisa beli pemain yang bagus. Nah, terus pelatih yang bagus juga, makanya bisa menjadi juara, yang menjadi hebat-hebat itu karena kekuatan dana juga penting. Hari ini Indonesia itu sebenarnya hampir memenuhi syarat-syarat itu. Pertama, pelatihnya ya kelas dunia lah Sintayong ya, karena memang dia pernah main di Piala Dunia dan ngalahin tim-tim besar. Yang kedua, ketum PSSI-nya kan di lingkaran orang-orang kaya kan. Nah, ini dan juga Menteri BUMN. Jadi untuk dana hari ini ya kuat, linknya juga kuat. Nah itu sebenarnya ini Indonesia emas banget nih kalau bisa manfaatin ini. Ya, mudah-mudahan ya Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Karena jangan anggap remeh Filipina loh teman-teman ya. Filipina itu sekarang sudah kuat sekali loh. Benar sudah kuat. Jangan remehkan Filipina. Targetnya harus menang. Pokoknya harus menang. Ketemu Filipina. Kalau udah menang, baru pikirkan nanti siapa saja yang akan diambil untuk membela timnas Indonesia selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman ya. 23 pemain yang dipilih Sintayong untuk melawan Filipina. Sampai jumpa.